Kita tidak akan pernah tahu ya, begitu kita mau ibadah kita nggak dapat air ya. Salah satu contohnya ketika kita di pesawat, gimana kita mendapat air di pesawat? Sembahyang kita tinggalin, nggak boleh sembahyang ditinggalin. Sakit aja kita lagi, kalau bisa duduk nggak bisa duduk, berbaring nggak bisa berbaring, pakai isyarat itu kan wajib, nggak boleh tinggalin. Apalagi cuma nggak dapet air. Kalau nggak dapet air maka kita harus menguasai tayamum. Gimana urusannya kita habis hubungan suami istri kalau ada air, coba harus pakai tayamum gantinya. Perhatikan, oleh karenanya jangan sampai kita ditanya tayamum, bukan nggak bisa. Tayamum itu bagaimana syarat-syaratnya sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakin ajasta, maka apabila apes kamu, apes itu artinya apa, lemah. An-istikmalil mati, daripada menggunakan air. Kenapa lemah? Kenapa kamu apes untuk menggunakan air? Lipat bihi, karena nggak ada air. Lemah kita udah nggak ada air. Kagak ada air kita mau pakai air gimana kalau kagak ada air? Nggak ada air berarti kan nggak dapat air kita. Udah dicari ba'da qolabi, setelah mencari ya, setelah kita cari-cari air. Nah sekarang jadi masalah sampai batas mana kita mencari air, bener-bener tahu kan batasnya kita diperbolehkan nyari air itu sampai di mana. Itu udah berusaha nyari air. Yang pertama ada 3 ketentuannya. Yang pertama, kita syaratnya cari di sekitar rumah kita aja. Rumah kita paling berapa meter? Nggak ada 100 meter rumah kita ya? Ya, 100 meter di rumah aja. Itu di rumah aja kita cari. Ternyata nggak ada. Maka syarat yang kedua itu jauhnya 150 meter. 150 meter dari rumah kita. Kali misalnya di kali, lihat kali ada air apa kagak di kali. Di sini mau udah kering banget lo kagak ada. Kesono kagak ada, sini kagak ada, 150 meter udah. Ada lagi yang berpendapat 4,5 km. Kalau memang benar-benar kita yakin benar di sana ada danau di sana, kita yakin benar. Kalau kita nggak yakin mau ngapain, ngabisin waktu di nyampe ke sana juga waktu udah habis. Iya, udah habis waktunya, jadi nggak ada waktu. Kalau segitu mah 4,5 km yang kejauhan ya. Tapi itu menjadi syarat. Kalau memang kita yakin memang di sana ada danau, perjalanannya kurang lebih 4,5 km, maka kita harus ke sono nyari dulu air. Kata kagak ada baru tayamum. Tapi saya yakin habisan waktu nanti. Iya, 4,5 jalan kaki emang dulu. Emang sekarang enak ke motor. Apalagi sekarang ada motor trail, utang-utang bisa naik ya. Gua utang-utang bisa naik. Dulu mah jalan, paling naik onta ya, pelan-pelan. Jadi itu pertama, di sekitar rumah kita memang udah nggak ada. Syaratnya yang kedua 150 meter kita cari emang udah nggak ada, maka pergunakan air. Emang nggak ada airnya seperti itu aja. Kalau memang kita yakin ada air, ada 4,5 km, 4,5 km kan jauh juga, 4,5 km ya. 45 km, maka kita harus ke sana karena kita yakini bahwa di danau tersebut masih ada, atau di tempat tersebut masih ada. Kita yakin, kalau kita yakin ternyata kagak ada juga, ya tayamum juga gitu kan gitu. Oh ternyata kering juga sama gitu. Auli uzrin, atawa li uzrin min marodin, udurnya apa? Min marodin, karena sakit. Ada air, karena sakit kata dokter kagak boleh kena air. Tuh ada air, ini namanya uzur nih. Ada air, karena kita sakit kan kagak boleh kena air. Sama juga kita kagak boleh, kita kagak ketemu air juga karena uzur nih mah. Awas, uzurnya 5 rotin karena sakit ya. Jadi diperbolehkan. Jangan kata kita, kenapa pria kalau kena air dingin banget, tayamum. Bukan itu. Ini sakit yang menurut dokter kagak boleh kena air, bukan kata kita.
kecuali kita dokter ahli dalam bidang penyakit. Ini kalau kena air komplikasinya bisa meninggal nih orang. Nah kita kagak tak, lagi kita pakai kain, cuma meriang doang sih. Emang lagi kebakaran dingin banget. Ya kebenaran musimnya sekarang musim panas, kalau subuh kan dingin banget. Kagak boleh kena air, tayamum lah kagak boleh itu mah. Itu mah bukan syarat. Jadi syaratnya marot itu yang disebut udzur itu apabila sakit kita. Jadi kalau menurut dokter kena air berbahaya, itu yang maksud begitu. Jangan kita yang nentuin. Bosan mentang-mentang kita sakit baru meriang pilek doang, tayamum lah sampai ngajarin begitu. Ribet dulu. Aulimani minal musuli ilaihi, atau ada yang mencegah mandi itu, ada yang mencegah karena ada yang mencegah minal musuli daripada datangnya ilaihi ke air. Ada air di depan kita, cuman ada yang mencegah. Lah, siapa yang bisa mencegah? Min sabunin, ada macan di situ. Lah kalau kita ambil, coba deh, coba ada air mah ada di situ. Coba ditungguin macan. Lah macan lagi nungguin, siapa aja yang mau deket-deketin air mau ngomong aja. Kan ini berurusannya. Itu namanya limani. Ada air tapi ada yang mencegah. Atau ada yang mencegah apa namanya? Habsin, atau kita di penjara. Ada airnya, kita di penjara gimana mau ambil air? Tetap juga nggak bisa. Jadi kita dikurung. Ya, jadi ada air di situ tapi ada yang jagain binatang buas, ada buaya, ada apa? Ribet ini urusan kita wudhu di situ ya, bukannya kita wudhu ya kita dimakan sama binatang. Atau kita di penjara dikurung. Ya, kan kagak bisa juga ngambil air. Maka itu semuanya lebih baik kita tayamum. Boleh tuh yang marot karena sakit boleh tayamum, karena ada air ada binatang buas boleh tayamum, atau kita sedang di penjara boleh tayamum. Karena adanya al-ma'u air al-hadir yang ada itu tahtaju dibutuhkan ilai kepada air li'atsyika karena hausnya kamu, li'atsyirofika atau hausnya saudara kamu. Ada air pas botol, pas bener air ada sebotol sih, botol aqua yang gede tuh kita mau pakai wudhu, kitanya haus, teman kita yang ikut haus juga, pakai wudhu pakai minum nih, airnya pakai minum, kita wudhu pakai tayamum begitu. Jangan airnya dibakar wudhu kita kehausan, salah lagi aja. Emang air segitu-segitunya ya, air segitu-segitu jadi gak cukup buat wudhu, gak cukup buat wudhu, itu dipergunakan untuk minum. Lebih baik dipergunakan untuk minum daripada untuk wudhu. Wudhu masih bisa kita pakai tayamum tuh. Aukana atau adanya air tersebut milkan lighairika, milkan itu milkan, aukana adanya air itu milkan milik lighairihi atau lighairika, selain kamu, bukan milik kamu maksudnya. Jadi adanya air tapi bukan milik kamu, milik orang lain. Ba'a yabi'u walam yubi, dan tidak dijual, walam yubi tidak dijual, illa bi'akfaro, makanya afdolu aksaro bi'akfaro, illa bi'akfaro min samanil misli. Air tersebut bukan milik kamu, air tersebut tidak dijual kecuali bi'akfaro min samanil misli, lebih tinggi min samanil misli daripada harga pasaran. Ada air biasanya kan 5.000 segitu, atau 10.000 lah paling tinggi ya 10.000. Satu botol aqua yang gede itu misalnya dijual 5.000 biasanya, ini dijual sampai harga 20.000, berarti kan di luar harga rata-rata karena memang nggak bisa. Iya. Nah kalau yang begitu lebih baik tayamum, itu boleh tayamum, kecuali itu harga air sama
Ya, ini harga air biasanya 5.000, kan 20.000 kita buat wudhu, 20.000 lebih baik kita tayamum daripada beli air 20.000 buat wudhu. Ngerti? Jadi boleh kayak begitu. Kita nggak punya air, ada air, tapi airnya mahal banget itu. Ya, airnya mahal, nggak sesuai dengan harga pasaran. Aukana atau adanya air tersebut, aukana atau adanya bika dengan kamu itu apa? Jarohatun, itu. Iya, jaroha itu luka. Aukana atau adanya bika dengan kamu itu jarohatan. Apa namanya jaroha? Bika dengan kamu jarohatun bika itu tetap pada diri kamu, itu jarohatun bermula luka au maradun atau sakit. Takhofu yang khawatir kamu minhu karena penyakit tersebut ala nafsika, membahayakan diri kamu, atau adanya pada kamu itu penyakit atau luka atau penyakit atau luka yang dikhawatirkan berbahaya pada diri kamu. Misalnya tergores pisau sampai lukanya sampai menganga semacam itu kan kita aja khawatir kalau ini kena air, ini takutnya akan tambah parah gitu mas. Pokoknya sakitnya yang kita khawatirkan pada diri kita tambah parah. Maka kata Imam Ghazali, fasbir, sabarlah kamu hatta yadkhula sampai masuk oleh waqtul faridoti hatta yadkhula sampai masuk oleh waktu faridoti, waktu yang fardu Pak. Jadi waktu yang fardu itu masuk waktu misalnya zuhur, ya masuk waktu zuhur itu fardu. Suma iksid kemudian bermaksudlah kamu soidan menuju ke tanah. Soidan menuju tanah yang mana? Thayyiban, tanah yang suci, tanah yang nggak kotor. Thayyiban, tanahnya jangan yang cari tanah. Di sini ada ketentuannya Pak, jangan sembarang tanah. Berarti pertama, kalau udah masuk waktu, jadi bagaimana kalau belum masuk waktu ya nggak boleh. Belum masuk waktu zuhur mau tayamum ya nggak boleh. Pertama harus masuk waktu. Allahu Akbar. Nah udah masuk waktu, itu baru boleh tayamum. Kalau belum masuk waktu ya nggak boleh tayamum, nggak boleh tuh. Jadi kalau udah masuk waktu baru boleh tayamum. Udah masuk waktu barulah kamu berjalan tuh. Menuju apa? Menuju tanah, cari tanah, maksudnya cari tanah thayyiban yang enggak terkena, enggak ada najis ya. Kan thayyiban, tanah yang baik itu artinya tanah yang bisa dipergunakan untuk tayamum ya. Jadi kagak boleh bercampur-campur dengan najis apa segala macam. Cari tuh, pertama yang disuruh cari adalah tanah yang suci. Alaihi, di atas tanah yang baik itu adanya alaihi itu tetap di atas tanah yang suci tadi turun bermula debu. Artinya wajib di atas tanah itu ada debunya. Debunya turun tadi ada debu, kholisun yang murni debu. Jangan bercampur-campur dengan batu dan sebagainya. Kemudian tohirun yang suci, layinun yang lembut. Jadi kagak boleh Bapak tanah kasar. Ini cakep nih, bukan? Tanahnya baru kali bermacul dari dalam. Tanahnya cakep, bukan debu itu Pak. Sekalipun cakep nggak boleh, sebab di sini harusnya satu, debu bentuknya harus
kedua kholis itu murni nggak ada campurannya, nggak boleh ini debu, ini campur sama kerikil, campur sama batu, nggak boleh. Kholis Pak, jadi kholis itu debunya nggak boleh bercampur dengan apa lagi, kertas, kemudian daun-daun, ada debu itu bercampur-campur, nggak boleh bercampur. Kholis itu murni debu semua. Kan bisa kan dilihat Pak ya. Nah, kalau dulu banyak Pak, dulu kalau di jalanan itu ada jalan raya itu belum di aspal, nah, itu masih debu semua, itu enak bener, debu semua murni ya, itu namanya debu murni. Jadi kholis itu debu yang murni, tohirun yang suci, debunya murni, nggak kecampuran najis, murni debu ya, nggak kecampuran dengan daun, nggak kecampuran kerikil, nggak kecampuran dengan batu-batu, itu namanya murni. Kemudian tohirun nggak bercampur dengan najis. Oh, jadi cari debu yang murni. Kemudian layinun itu adalah debu yang halus. Ada debu kasar bener, gumpal begitu ya nggak boleh Pak. Debunya harus layinun. Awas, syarat kata Imam Ghazali, syarat itu banyak bener tuh. Pertama adalah turabun, bentuknya debu, kholisun bentuknya murni, tohirun bentuknya harus suci, layinun harus bentuknya debunya yang halus. Nggak boleh debu yang kasar. Kok kasar-kasar? Tapi yang paling enak itu udah yakin aja bahwa di tembok ini ada debu. Yakin udah ambil di situ nanti. Ya, udah yakin bahwa di tembok ini masih ada debu nggak? Ini orang kaca tuh segitu bentuknya kaca, boleh Pak ambil. Di situ kita yakin kaca, lama-lama tuh kaca buram karena itu ada debunya. Itu yang paling enak kita ambil tayamum itu dari tembok atau kaca-kaca yang ada di situ. Makanya kita boleh bertayamum ketika kita di kapal, di bangku. Karena kita yakin di situ ada debunya. Enggak gitu. Kalau kita sulit ya, kalau misalnya kita punya debu, punya debu murni emang dari sini kita bawa ya. Kita bisa semacam itu, kita taruh di kertas, kemudian nanti kita buat tayamum. Tapi kalau nggak ada, nah kita yakin aja bahwa di dinding-dinding itu ada debunya, dan itu yang memenuhi syarat, ada turabun, kholisun, tohirun, layinun ya. Bagaimana caranya? Fadrib alaihi bikafai. Nih, fadrib maka pukullah alaihi atas debu, bikafaika dengan kafai ini Pak. Ini apa nih Pak? Telapak tangan. Awas, pukullah debu tersebut bikafaika dengan kedua telapak tangan kamu. Awas, yang pertama doman. Harusnya doman Pak. Doman itu begini. Nggak boleh begini. Doman begini. Doman terkumpul. Doman terkumpul baina asabiika, antara jari-jari tanganmu, kumpul begini Pak. Tuh, kumpulnya begini. Awas jangan salah. Jangan begini. Nggak boleh begini. Tapi begini. Tuh doman. Begini nih Pak. Satu begini. Nah. Kemudian ketuk. Nah, ini nggak ada debunya karena itu memang debunya tipis. Ya, tuh ketuk begini aja. Nah, kemudian dipergunakan untuk muka. 1, 2, habis. Ya, ketuk lagi, yang jangan di sini lagi. Yang kedua nanti di sini ada keterangannya. Tadi yang pertama begini ya Pak. Nah, ketuk, awas Pak, caranya begini, dirapetin, jari-jarinya semua dirapetin, diketuk begini. Ini untuk muka, ini untuk muka semuanya, ya, untuk muka. Selesai muka. Kemudian wanui, di situ dilanjutkan wanui, dan niatlah kamu istibahat fardhi sholati, agar supaya diperbolehkan sholat fardu, sholat fardu. Wamsah, dan usaplah
bihima dengan dua tanganmu tadi, wajhaka kullahu, wajhaka akan wajahmu, kullahu tuh semua muka kamu, marrotan wahidatan, satu kali saja, jadi usap satu kali aja begitu, jangan digosok-gosok begitu, pokoknya ambil tadi untuk muka boleh satu kali begitu aja udah, atau tadi ya yang penting satu kali, jangan digosok-gosok begitu, jadi satu kali aja udah cukup, nggak usah digosok-gosok karena emang bukan air ya. Kemudian wala tatakallufa, dan jangan memaksakan oleh isolul ghabari, sampainya debu tersebut ila manabiti sya'ri, sampai tempat tumbuhnya rambut. Jangan juga dipaksakan sampai mengusapnya sampai tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuh rambut nggak perlu, manabiti sya'ri nggak perlu. Khuffa yang tipis rambutnya, au katupa atawa rambut yang tebal. Nah kemudian yang kedua, itu udah selesai tuh ya. Kita muka kita tadi kita basuh dengan debu, awas perhatikan debunya, cukup syarat aja Pak, jalan. Pak, jenggot saya tebal, kemudian sini bulu jenggot tebal, bulu ini tebal, gimana? Nggak perlu digosok-gosok, nggak perlu sampai begitu, nggak perlu. Syarat aja, yang penting lewat aja, udah cukup. Jadi nggak seperti air, kalau air kan masih disela-selain ya. Nah, kalau dia mah nggak, yang penting dari sini jalan, ini udah cukup, sekali jalan aja. Dan nggak boleh digosok-gosok begitu. Sekalipun tadi punya tumbuhan bulu-bulunya itu ada yang tipis, ada yang tebal, tetap nggak usah digosok-gosok dalam. Seperti la tatakallam, tidak wajib dipaksakan isal al-ghabari, masuknya atau sampainya debu tersebut ila manabiti sya'ri, sampai tumbuhnya rambut, baik rambut yang tipis maupun rambut yang tebal, nggak perlu dimasuk-masukin, nggak perlu, yang penting jalanin aja udah selesai. Itu selesai yang pertama, kita mengusapmu. Kemudian yang kedua, summa inzi, kemudian lepaskan kota, maka akan cincin. Kalau ada cincin nggak boleh Pak, awas. Kalau tayamum, kalau berwudu ada cincin sunnah. Kenapa sunnahnya? Sebab ketika kita berwudu disunahkan menggoyangkan sunnah, dapat pahala Pak, dapat pahala. Orang yang nggak pakai cincin nggak dapat pahala, cincin dapat pahala. Tuh beda kan? Kalau kita tayamum nggak boleh ada cincin, nggak bisa kesan kan? Yang kedua nih, sebab apa? Kita mau menggosok tangan. Kalau tadi kan buka. Nah, kalau yang kedua, kalau kita punya cincin, copot tidur, ya, atau inza boleh itu, inza. Copotkan cincin dulu, cincin kamu, wadrib, dan berpukulan dorbatan saniatan, pukulan yang kedua. Kalau pukulan pertama tadi di sini, maka pukulan kedua jangan di sini lagi. Ini udah mustamal, udah bekas, diambil debunya. Cari tempat yang lain. Kemudian pukulkan, wadrib, pukulkan oleh kamu, dorbatan saniatan, pukulan yang kedua, mufarrojan. Awas, sekarang baru yang kedua. Begini. Kalau tadi adalah doman begini, yang pertama. Yang kedua, pukulan kedua harus direnggangkan. Coba. Caranya, yang pertama tadi tangannya dirapatkan, itu pukulan pertama. Kalau pukulan kedua untuk tangan, maka harus direnggang. Mufarraj harus direnggangkan. Ya, direnggangkan begini, kemudian baru dipukul. Ambil. Ya, cukup diambil semacam ini. Kemudian syaratnya diketuk begini Pak. Gitu aja. Nah, kemudian Fadrib mufarrajan baina asabiika
antara jari-jari tanganmu, wamsah dan usaplah bihima dengan dua tangan kamu, yadaika kedua tangan kau, ma'amir fakoika, ya disertai sampai kedua sikut, sampai kedua sikut. Bagaimana caranya? Tadi kan udah diambil. Nah, ini yang pertama, ini langsung kemari waktu. Ini jangan kena ini. Nih, buat yang kiri. Ini buat yang kanan tuh. Kemari langsung Pak. Adanya di sini nih, tuh lurus kemari sampai ke sikut. Kemudian, nah, ini ambil lagi kemari. Tuh, jatuhnya di sini lagi. Nah, tarik lagi kemari. Selesai Pak. Cuma begitu. Udah cukup tayamum begitu. Tayamum cukup begitu. Jalannya jangan terpisah, begini. Jadi ini kemari ambil kemari coba. Dia rebah di sini. Tuh. Kemudian yang ini jatuhnya di sini lagi. Nah, jadi tidak terpisah. Udah selesai Pak. Tuh sampai di sini lagi di jempol. Itu udah selesai sebenarnya, udah selesai. Kita udah bisa tayamum semacam itu. Kemudian awal caranya tadi itu. Fa'ilam tastau'ib huma, maka apabila tidak rata, kita ini kayaknya kagak rata nih, kagak yakin. Kita seharusnya yakin aja itu udah selesai sebenarnya. Tapi ini andai kata. Fa'ilam tastau'ib huma, seandainya tidak rata, huma akan debu kepada kedua tangan kamu, gak rata kamu mengusap pada dua tangan kamu, fadrib maka pukulah dorbatan ukhra dengan pukulan yang lain, ila antasto ibahuma, untuk meratakan kedua tangan. Summa imsak, kemudian usaplah ihda kafaika, salah satu daripada dua tangan kamu, bil ukhra dengan yang lain. Jadi ya kalau misalnya di sini tadi ada yang merasa enggak rata, ya udah diratain lagi sama yang salah satu aja. Udah, karena ngerasanya tadi enggak. Tapi kalau saya menganjurkan sekali aja udah yakin. Jangan sampai ada keraguan. Kalau ada keraguan berarti kita ngulangin lagi semacam itu. Jadi kalau kita yakin, memang udah kita yakin tadi caranya semacam itu, yakin aja bahwa itu ada sudah. Jangan sampai ada syak, jangan sampai ada keraguan. Kalau ada keraguan, nah maka kata Imam Ghazali, fa'ilam tastau'ib, maka apabila enggak rata huma akan kedua tangan kamu, fatrib darbatan ukhra, maka disuruh memukul dengan satu pukulan yang lain. Ila antastau'ibah huma, untuk meratakan kedua tangan. Summa imsa ida kafaika, kemudian kemudian usaplah ida kafaika, salah satu daripada dua telapak tangan kamu, bil ukhra, dengan yang lainnya, wamsah, dan basuhlah, atau sapulah atau usaplah mabaina asabiika, usaplah apa yang di antara asabiika, itu asabiika, kedua jari-jarimu nih, asabiika kedua, bitahlilin dengan menyela-nyelai, wasalla, dan sampaikan bihi dengannya, fardon, wasalla dan sholatlah kamu bihi dengan tayamum yang satu itu, fardon akan satu kali fardon, wahidan yang satu, wasalla dan sholatlah kamu bihi dengan tayamum, fardon satu sholat fardu, wahidan yang satu kali aja, maksudnya satu kali tayamum, satu kali sholat satu kali tayamum, satu kali sholat. Kalau kita mau sholat fardu lagi ya sholat tayamum lah. Tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Wa masyita,
dan sholatlah kamu yang kamu maui minan nawafili daripada sholat-sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, tapi sholat fardu masih punya tayamum, kemudian sholat sunnah boleh. Tapi kalau mau sholat fardu lagi, ya tayamum. Kalau sholat kita punya tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu, sholat fardu, zuhur. Kemudian kalau mau sholat ya sholat sunnah ba'diyahnya ya. Sholat zuhur, sholat ba'diyah. Sholat sunnah boleh mengiringi. Kalau kamu mau melaksanakan sholat sunnah boleh, nggak pakai tayamum lagi. Tapi begitu kamu wirid nggak batal masuk waktu asar, maka kalian harus tayamum lagi untuk melaksanakan sholat fardu. Kalau fardu diiringi dengan sunnah nggak apa-apa, tapi kalau fardu dengan fardu harus 2 kali tayamum. Wa masita minan nawafili, dan sholat yang kamu kenai daripada sholat-sholat sunnah. Fa'in arotta, maka apabila menghendaki kamu fardon akan sholat fardu, sanian yang kedua, fastaknaf, maka mulailah oleh kamu lahu untuk sholat fardu yang kedua tayamuman akhara, tayamum yang lain. Makanya kalau kamu mau sholat lagi maka harus tayamum lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mempraktekannya ya, tayamum tadi itu ya. Tayamum harus, karena pelajarannya cuma sebentar, kalian saya harapkan setelah